Bimbingan pemeriksaan ultrasonografi oleh Profesor. Laboratorium lainnya seperti laboratorium fisiologi, laboratorium patologi anatomi dan histologi dengan peralatan mikroskop yang berkualitas tinggi, ruang kuliah dan ujian berbasis komputer yang terakreditasi nasional, area manajemen dekanat, rapat struktural untuk evaluasi dan monitoring mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fasilitas akomodasi dan kantin yang menyenangkan. Dormitori yang membuat mahasiswa seperti di rumah. Kegiatan ekstrakurikuler seperti musik, tari, olahraga, dan lain-lain. Ayo menyongsong masa depan bersama. Kami bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka didirikan pada tahun 2018. Lobi fakultas yang luas dan nyaman, dilengkapi fasilitas pembelajaran modern seperti laboratorium kardio, laboratorium anatomi yang bersih dan aman dari infeksi, laboratorium penelitian biomolekuler, laboratorium keterampilan klinik dengan alat peraga yang berkualitas, ultrason untuk bimbingan mahasiswa oleh dokter spesialis, dilengkapi dengan museum anatomi untuk menunjang pendidikan, laboratorium penelitian neuroscience, pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Allahu Akbar. latihan kepemimpinan, sistem manajemen, dan keorganisasian. Kuliah oleh dosen berkualifikasi profesor, magister, doktor, dan dokter spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seiring dengan berjalannya waktu, akan kebutuhan dokter yang sangat tinggi, Fakultas Kedokteran UHAMKA mempunyai tujuan untuk menghasilkan dokter tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual, emosional, dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, semuanya tertuang di dalam visi dan misi serta strategi kami. Kualitas menjadi fokus utama kami, terlebih dengan dibutuhkannya dokter yang unggul di dalam kesehatan kerja yang akan sangat dibutuhkan di kemudian hari, khususnya di tingkat dunia. Kami telah bertekad untuk memberikan yang terbaik. Keputusan ini kami jadikan komitmen dan kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kualitas kami. Perpustakaan yang modern dan lengkap. Bimbingan pemeriksaan ultrasonografi oleh profesor. Laboratorium lainnya seperti laboratorium fisiologi, laboratorium patologi anatomi dan histologi dengan peralatan mikroskop yang berkualitas tinggi. Ruang kuliah dan ujian berbasis komputer yang terakreditasi nasional. Area manajemen dekanat. Rapat struktural untuk evaluasi dan monitoring mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fasilitas akomodasi dan kantin yang menyenangkan. Dormitori yang membuat mahasiswa seperti di rumah. Kegiatan ekstrakurikuler seperti musik, tari, olahraga, dan lain-lain. Ayo menyongsong masa depan bersama. Kami bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka didirikan pada tahun 2018. Lobi fakultas yang luas dan nyaman, dilengkapi fasilitas pembelajaran modern seperti laboratorium kardiovaskuler, laboratorium anatomi yang bersih dan aman dari infeksi, laboratorium penelitian biomolekuler, laboratorium keterampilan klinik dengan alat peraga yang berkualitas, ultrason untuk bimbingan mahasiswa oleh dokter spesialis, dilengkapi dengan museum anatomi untuk menunjang pendidikan, laboratorium penelitian neuroscience,
Pembinaan Al-Islam dan Kemuhamadiyahan. Allahu Akbar. Latihan kepemimpinan, sistem manajemen, dan keorganisasian. Kuliah oleh dosen berkualifikasi profesor, magister, doktor, dan dokter spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan berjalannya waktu akan kebutuhan dokter yang sangat tinggi, Fakultas Kedokteran UHAMKA mempunyai tujuan untuk menghasilkan dokter tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual, emosional, dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, semuanya tertuang di dalam visi dan misi serta strategi kami. Kualitas menjadi fokus utama kami, terlebih dengan dibutuhkannya dokter yang unggul di dalam kesehatan kerja yang akan sangat dibutuhkan di kemudian hari, khususnya di tingkat dunia. Kami telah bertekad untuk memberikan yang terbaik. Keputusan ini kami jadikan komitmen dan kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kualitas kami. Perpustakaan yang modern dan lengkap. Bimbingan pemeriksaan ultrasonografi oleh profesor. Laboratorium lainnya seperti laboratorium fisiologi, laboratorium patologi anatomi dan histologi, dengan peralatan mikroskop yang berkualitas tinggi. Ruang kuliah dan ujian berbasis komputer yang terakreditasi nasional. Area manajemen dekanat. Rapat struktural untuk evaluasi dan monitoring mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fasilitas akomodasi dan kantin yang menyenangkan. Dormitori yang membuat mahasiswa seperti di rumah. Kegiatan ekstrakurikuler seperti musik, tari, olahraga, dan lain-lain. Ayo menyongsong masa depan bersama. Kami bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Baik, kepada teman-teman semua, sebelum acaranya dimulai, mungkin bisa on cam terlebih dahulu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar series dengan tema Menjaga Kesehatan Reproduksi Remaja pada hari ini, Sabtu 23 Agustus 2025, bersama saya Anik Humayroh yang akan memandu acara webinar pada siang ini. Sebelum kita masuk acara inti, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi mengenai penyelenggara kegiatan ini, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Fakultas Kedokteran UHAMKA merupakan institusi pendidikan kedokteran yang tidak hanya berfokus pada keunggulan akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islami, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat. Webinar ini merupakan bagian dari webinar series Fakultas Kedokteran UHAMKA yang akan terus berlanjut dengan topik-topik menarik seputar dunia kesehatan dan kedokteran. Pastikan teman-teman mengikuti informasi terbaru di media sosial resmi kami agar tidak ketinggalan rangkaian webinar berikutnya. Selain itu, kami juga ingin menginformasikan bahwa saat ini pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Kedokteran UHAMKA telah dibuka bagi adik-adik SMA maupun rekan-rekan yang bercita-cita menjadi dokter yang profesional dan berakhlak mulia. Kami mengundang untuk bergabung bersama kami di FK UHAMKA. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan semoga acara hari ini membawa manfaat yang luas. Baik, hadirin peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi materi inti, terlebih dahulu kita akan melaksanakan pretest sebagai bagian dari rangkaian kegiatan hari ini. Saat ini link pretest sudah kami bagikan melalui kolom chat. Silakan diisi sesuai pemahaman masing-masing. Waktu pengisian kami berikan selama 5 menit. Setelah waktu pretest selesai, kita akan langsung masuk ke sesi pemaparan materi oleh narasumber. Kepada teman-teman semua, selamat mengerjakan.
Baik kepada teman-teman, baik kepada teman-teman, waktu pengerjaan tersisa 1 menit. Kepada peserta yang sudah menyelesaikan tes, harap tetap standby di ruang Zoom, dan bagi yang belum selesai, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk waktu pengerjaan sudah selesai. Baik, hadirin peserta webinar, terima kasih telah mengikuti pretest yang baru saja kita lakukan. Semoga kegiatan tersebut dapat membantu kita dalam mengukur pemahaman sebelum materi disampaikan. Selanjutnya di sini untuk pemateri kita sudah hadir. Kita akan memasuki inti acara pada hari ini, yaitu sesi pemaparan materi dengan topik menjaga kesehatan reproduksi remaja. Pernah mikir kalau kesehatan reproduksi cuma penting setelah menikah, padahal justru sejak remaja itu harus dijaga biar tetap sehat. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Nah, kita adalah Dr. Ahmad Irawan SPOG. Berikut data pribadi beliau. Beliau memiliki latar belakang pendidikan dengan meraih gelar dokter di Universitas Trisakti Jakarta dan meraih gelar spesialis obstetri di Universitas Airlangga RS Dr. Sutomo. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Angkatan Laut Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, kemudian Rumah Sakit Jati Sampurna Cibubur, Jakarta Selatan, serta dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan pengalaman dan keahlian yang sangat luas, kita sangat beruntung bisa mendengar pemaparan dari Dr. Ahmad Irawan SPOG. Materi yang akan disampaikan berjudul Menjaga Kesehatan Reproduksi Remaja. Akan ada lebih kurang 30 menit dokter untuk menyampaikan materi ini. Dan teman-teman kita ingatkan juga untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena nanti sesi akhir akan ada sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Dr. Ahmad Irawan SPOG. Kepadanya kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam, atas dokter. kesempatan yang diberikan. Langsung kita share dulu ya. Hmm, ya,
Ya, sudah kelihatan mungkin ya. Sudah terlihat, dokter. Ya, jadi kali ini di kesempatan yang sangat indah ini di hari Sabtu, semoga adik-adik semua dan semua yang mengikuti webinar ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan santai karena di hari libur. Saat ini kita akan mendiskusikan mengenai suatu topik yang ringan-ringan agak berat ya, tapi memang ini untuk korelasinya adalah untuk adik-adik dan semua pemirsa yang lain yang wanita sebenarnya. Kita akan mendiskusikan untuk bagaimana menjaga kesehatan reproduksi remaja, wanita dalam tanda kutip gitu ya, untuk masa depan yang sehat. Oke. Diskusi kali ini kita akan membahas fakta dan dinamika medis reproduksi untuk remaja wanita dan saya akan membatasi untuk tidak membahas dimensi sosial gitu ya. Jadi eh, mengenai apa pendidikan, seksual, reproduksi sosial dan lain-lainnya itu tidak kita bahas oleh karena memang keahlian dan untuk kompetensi saya adalah membahas dinamika medis reproduksi secara dari sisi bidang kedokteran. Apa yang akan kita diskusikan singkat? Yang satu adalah perubahan organ yang terkait dengan reproduksi. Lalu yang kedua adalah pengetahuan mengenai haid atau menstruasi. Yang ketiga adalah mencegah penyakit organ reproduksi. Yang keempat, oleh karena kita bicara reproduksi, sudah pasti berkaitan dengan kehamilan gitu ya. Lalu yang paling akhir akan kita diskusikan mengenai mitos dan fakta dan yang akan dilanjutkan oleh diskusi pada akhirnya. Mungkin oleh karena sebagian besar pemirsa di sini adalah mahasiswa kedokteran yang juga sudah melewati blog atau kuliah yang sudah kami berikan mengenai reproduksi wanita. Mungkin sebagian besar sudah mengetahui bahwa organ reproduksi wanita itu terdiri dari satu, mulai dari bibir vagina atau yang kita sebut sebagai labia ya. Ada labia mayora dan labia minora ya, berikut dengan rambut kemaluannya atau rambut pubis, kemudian dilanjutkan oleh vagina atau liang kemaluan. Di atasnya akan didapat mulut rahim atau serviks yang merupakan bagian paling rendah dari rahim itu sendiri atau uterus kita sebutnya. Kemudian ada saluran yang akan bermuara pada kedua ujung uterus, yaitu adalah saluran indung telur atau tuba falopii dalam bahasa medis. Dan di ujungnya sekali akan bermuara pada indung telur atau ovarium. Nah, kalau kita bisa lihat secara skematik, ini posisinya adalah di bawah, di rongga panggul bawah seorang wanita. Dan kita bisa lihat bahwa organ reproduksi wanita ini adalah merupakan satu kesatuan. Jadi dari mulai mulut kemaluan, liang kemaluan, mulut rahim, rahim, saluran indung telur, sampai hingga indung telur itu merupakan satu kesatuan. Yang harus kita ingat, yang kita sebut sebagai masa reproduksi itu apa sebenarnya? Masa reproduksi adalah suatu kodrat dari seorang wanita secara medis, gitu ya, Dek. Fungsi seorang wanita adalah untuk hamil. Ya, secara spesifik, organ-organ reproduksi atau alat-alat kandungan yang dimiliki oleh wanita itu fungsinya hanya satu, yaitu untuk hamil. Memang seperti kita ketahui, ya, ya, tidak semua wanita memiliki keberuntungan untuk merasakan kehamilan, tapi secara fungsional dan secara medis memang fungsi alat-alat itu adalah untuk lokasi untuk tumbuhnya seorang bakal janin yang nantinya akan menjadi bayi dan menjadi manusia yang seutuhnya.
Oleh karena itulah yang disebut sebagai masa reproduksi itu adalah usia di mana wanita itu dapat hamil. Wanita itu dapat hamil di saat kapan? Semua wanita yang mengalami menstruasi atau haid, yaitu mulai mengalami haid yang kita sebut sebagai menarke, hingga tidak mengalami haid selama 1 tahun, yang kita sebut sebagai menopause, itu dapat hamil. Wanita yang ada di rentang usia selama mengalami menopause itulah yang kita sebut sebagai wanita dalam masa reproduksi. Jadi tidak ada batasan baku. Usia reproduksi itu dimulai dari berapa tahun, diakhiri di usia berapa tahun. Oleh karena itu tergantung menstruasinya mulai kapan, sang wanita itu mulai mendapat haid kapan, dan haid itu akan berhenti kapan. Untuk Indonesia, menurut literatur yang saya baca, memang usia rata-rata mulai mengalami haid itu adalah 10 sampai 11 tahun atau di kelas 5 atau kelas 6 SD. Dan usia rata-rata wanita untuk mengalami menopause adalah 51 tahun. Artinya, jika rata-ratanya segitu, jika seorang wanita itu mengalami menarka atau mengalami haid dimulai awalnya lebih lambat, misalnya usia mulai awal haid itu 15 tahun, sangat dimaklumi bahwa itu juga akan berdampak pada usia menopausanya nanti. Kalau mulainya lambat, berarti akhir dari haidnya juga akan lambat. Mungkin tidak di usia 51 tahun, tapi bisa jadi oleh karena mulainya mundur 4 tahun, maka menopausanya atau berhenti haidnya juga akan mundur 4 tahun, menjadi 55 tahun. Ya. Nah, usia reproduksi itu dapat kita bagi menjadi usia reproduksi awal gitu ya. Ya, early reproductive age. Lazimnya menarke haid itu tidak berlangsung lebih lama dari 12 sampai 13 tahun. Ya. Atau harus terjadi haid setidaknya 2 sampai 3 tahun setelah didapat suatu kondisi yang kita sebut ya telarke atau secara medis mengalami stage atau tahapan lebih dari tenor 3 ya. Tenor 3 kalau kita lihat di gambar ini untuk seorang wanita sudah mulai tumbuh payudara dan sudah tampak ada rambut kemaluan. Jadi jika sudah mengalami pertumbuhan payudara dan ada rambut kemaluan, maka 2 atau 3 tahun setelah itu terjadi harus sudah mengalami haid. Ya. Kita katakan seorang wanita itu tidak mengalami haid atau amenore yang primer, ada lagi suatu istilah sekunder, ya, adalah jika wanita yang tadinya mengalami haid lalu tidak mengalami haid selama lebih atau sama dengan 3 bulan. Ya, tapi jika wanita itu sama sekali tidak mengalami haid, maka patokannya adalah jika sampai usia 15 tahun dia tidak mengalami haid. Atau 3 tahun setelah mengalami pertumbuhan tanda seksual sekunder, yaitu tumbuh payudara dan rambut kemaluan, dia tidak mengalami haid. Ya. Biasanya pada wanita usia muda, siklus haidnya memang masih tidak beraturan. Biasanya itu akan berlangsung antara 21 sampai 45 hari. Ya. Yang mengatur siklus haid adalah suatu sumbu yang kita sebut sebagai HPO aksis yang akan saya terangkan selanjutnya. Maturasi atau pematangan sumbu akan berlangsung selama 2 tahun. Jadi gangguan haid itu masih normal bagi orang wanita hingga 2 tahun setelah dia mulai mengalami haid. Kemudian selanjutnya akan masuk ke usia ideal untuk hamil. Seperti yang sudah saya diskusikan tadi, fungsi organ reproduksi wanita memang untuk hamil. Juga kita ketahui di agama kita, di agama Islam, suatu kehamilan dan menghasilkan keturunan adalah sesuatu yang diwajibkan gitu ya.
Jadi kalau ada di antara anak-anak muda generasi baru yang menganut yang disebut child free gitu ya, itu bukan tuh yang sesuatu yang benar sebenarnya karena memang secara kodrati wanita diharapkan untuk menghasilkan keturunan. Gitu. Haid, itu ada berbagai literatur dan buku yang menyebutkan banyak angka, tapi dari salah satu buku yang dianut oleh Mas dokter ahli obstetrik ginekologi disebutkan bahwa siklus normal haid adalah 21 sampai 35 hari. Lama lazimnya haid itu 5 sampai volume normal haid ada sampai 70 ml siklus per satu kali haid. Ya. Sedangkan yang kita sebut abnormal adalah kalau lebih cepat dari 21 hari, tapi lebih lama dari 45 hari, gitu ya. Jadi meskipun siklus haid normal itu sampai 35 hari, tapi baru kita anggap abnormal kalau lebih lama dari 45 hari. Atau lamanya lebih dari 14 hari dan volume haidnya secara subjektif adalah lebih dari 5 pembalut atau pad per hari selama 7 hari. Artinya 7 kali 5, 35 pembalut. Ya. Kemudian setelah itu wanita itu akan memasuki saatnya mengalami henti haid atau menopause. Menopause itu didahului oleh masa menjelang menopause yang kita sebut sebagai perimenopause yang lazimnya itu terjadi pada usia di atas 45 tahun. Jadi 5 tahun ya terakhir seorang wanita itu mendapat haid biasanya mulai terjadi gangguan haid. Apa tandanya? Ditandai oleh haid yang tidak teratur, yang tadinya setiap bulan dapat menjadi 2 bulan sekali, menjadi 3 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali. Jika akhirnya tidak mengalami haid sama sekali selama 12 bulan, maka dia disebut sebagai menopause. Menopause bisa terjadi lazim, yaitu rata-rata di usia 51 tahun yang saya informasi tadi, bisa juga maju, yang kita sebut sebagai menopause dini. Menopause dini bisa terjadi alamiah, bisa terjadi akibat suatu tindakan, misalnya dilakukan operasi untuk mengangkat ovarium. Tentunya karena ovarium itu merupakan salah satu sumbu untuk mengatur haid, jika ovariumnya diangkat, maka hormon-hormon yang mengakibatkan munculnya menstruasi akan hilang. Ya, yang harus harus kita ketahui jika ada saudara atau orang tua kita yang sudah mengalami tidak haid selama 1 tahun, kemudian mengalami haid lagi, itu harus disarankan untuk ke dokter. Oleh karena munculnya suatu perdarahan setelah seorang wanita mengalami menopause itu adalah suatu indikasi untuk dilakukan tindakan, yaitu dilakukan tindakan kuret untuk mengambil sampling endometrium. Ya, ini buku yang saya kutip tadi, jadi siklusnya 21 sampai 35, durasi 2 sampai 7, volume darah kalau menurut buku ini 5 sampai 80, tapi harus kita ingat bahwa ini bersifat individual. Artinya apa, Dok? Artinya siklus haid yang berubah setiap bulan pun juga normal. Artinya kalau bulan ini misalnya siklus haidnya 22 hari, artinya kan dia masih dalam rentang normal. 22 hari itu berarti jika haid di awal bulan itu terjadi tanggal 2, maka akan terjadi haid lagi pada tanggal 24. Oleh karena siklusnya 24 hari. Gitu kan? Itu yang seringkali dimaknai oleh wanita yang tidak memahami sebagai dok, saya haid 1 bulan ini 2 kali gitu ya. Atau dok, saya bulan ini nggak haid sama sekali. Padahal bisa jadi siklus pada saat itu adalah 35 hari. Jika siklusnya 35 hari, misalnya bulan Agustus dia mengalami haid itu tanggal 28 gitu ya. Ya tentunya bulan September tidak mengalami haid. Dia baru akan mengalami haid lagi bulan Oktober awal karena siklusnya 35 hari. Ya. Dan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Siklus ideal. Nah, siklus ideal
Ya, secara teoritis wanita usia reproduksi yang mengalami siklus haid ideal itu hanya 20 sampai 30% saja. Siklus ideal itu seperti apa, Dok? Siklus ideal adalah 28 hari. Bukan berarti yang siklusnya tidak 28 hari itu ada masalah, enggak. Seperti yang saya informasikan tadi depan, 21 sampai 35 hari setiap bulan berubah pun tidak masalah. Asal rentangnya masih antara 21 sampai 35 hari. Yang tidak berubah sebenarnya adalah saat dari ovulasi atau terjadinya pembuahan hingga dinding rahim itu diluruhkan sebagai menstruasi. Itu 14 hari. Jadi yang tidak berubah adalah setelah seorang wanita mengalami ovulasi atau masa subur, maka 14 hari kemudian, jika wanita itu tidak mengalami kehamilan atau tidak mengalami pembuahan, maka dinding dalam rahim yang fungsinya untuk menerima adanya jaringan kehamilan baru akan dibuang, akan diluruhkan. Itulah yang disebut haid. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, jika siklusnya 28 hari, artinya mulai ovulasi sampai haid 14 hari, artinya mulai dari haid bulan lalu ke ovulasi juga 14 hari. Karena 14 tambah 14, 28. Sebaliknya kalau siklusnya hanya 24 hari di bulan itu, 14-nya setelah ovulasi tidak berubah. Yang berubah adalah fase atau waktu yang dibutuhkan untuk menimbulkan endometrium yang menebal dan sel telur yang matang. Atau kita sebut sebagai fase folikuler. Itu berarti hanya 10 hari. Sedangkan kalau siklusnya lama, 32 hari, artinya 14, fase folikulernya adalah 18 hari. Ya. Mengapa bisa berubah? Fungsi regulator haid atau yang mengatur haid itu kita sebut sebagai HPO aksis. Ada hipotalamus, ada ya kelenjar pituitary anterior, dan yang ketiga baru ovarium atau indung telur. Seperti yang kita lihat di gambar ini, hipotalamus dan pituitary anterior itu posisinya tentunya adalah merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Kalau posisinya adalah bagian dari sistem saraf pusat, tentunya otak kita dipengaruhi oleh impuls psikis atau kejiwaan, gitu ya, dan impuls fisik. Jadi jika wanita itu sedang mengalami banyak masalah, misalnya mendekati ujian, ya, ada masalah keluarga, ada masalah dengan pasangan, atau terlalu bahagia, baru dapat undian mobil Mercy dari bank, gitu ya, baru dapat hadiah rumah. Nah, hal-hal yang mempengaruhi psikis tentunya dapat mempengaruhi haid. Oleh karena yang tidak dipengaruhi oleh pikiran hanya satu, ovarium. Jadi 2:1. Nah, apa yang terjadi saat haid sebenarnya? Ya, yang terjadi saat haid adalah dinding rahim menebal, lalu dipertahankan kenebalannya untuk mempersiapkan menerima kehamilan, dan di indung telur atau ovarium akan terjadi pematangan dari sel telur. Oleh karena itulah siklus haid itu ada dua siklus, ya. Kita sebut ada dua siklus. Yang satu berkaitan dengan ovarium atau indung telurnya atau siklus ovarian cycle, siklus ovarium. Yang kedua berkaitan dengan uterus atau endometrium atau dinding rahim yang kita sebut sebagai siklus uterus. Siklus rahim itu terjadi dari menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori, ya, sekresi. Untuk ovarium ada siklus atau fase folikuler untuk menumbuhkan dan membesarkan sebuah bakal sel telur hingga menjadi matang. Kemudian setelah sel telurnya keluar, maka masuk ke fase luteal. Fase luteal ini yang jumlah harinya fix, yaitu 14 hari. Eh, eh. Untuk volume haid normal, mana yang normal nih sebenarnya? Apakah
haid yang seperti ini, apakah seperti baris kedua. Nah, memang ada orang luar negeri, ya, ada literatur di luar negeri yang saking isengnya melakukan penelitian tuh, jumlah darah yang ada di pembalut itu berapa cc sih sebenarnya gitu ya. Nah, dari literatur-literatur itu dapat kita simpulkan bahwa volume haid itu patokan untuk normalnya banyak tidaknya darah haid itu berbeda-beda. Yang penting volume haid itu dikatakan normal jika tidak beresiko menimbulkan anemia. Mengapa seperti itu? Karena memang jumlah darah haid itu berubah. Dari penelitian tahun 1936 didapat rata-rata darah haid adalah 50,5 ml per siklus. Tapi penelitian di tahun 2019 mengatakan ternyata jumlah haid pada wanita modern itu memang lebih banyak. Secara medis, apakah lebih baik lebih banyak atau lebih sedikit? Secara medis, haid harus terjadi. Harus ada darah yang keluar dari liang kemaluan secara siklik yang jaraknya antara 21 sampai 35 hari. Tapi haid itu tidak harus mengalir deras, tidak. Secara medis bahkan haid yang sedikit itu lebih baik. Artinya apa? Masa suburnya terjadi, tapi endometriumnya tidak terlalu tebal. Seperti yang kita ketahui, suatu penebalan jaringan di tubuh kita makin sering dia melakukan replikasi, maka makin besar resikonya untuk terjadi mutasi. Maka wanita yang mengalami haid yang banjir-banjir, bergumpal-gumpal, yang artinya endometriumnya atau dinding dalam rahimnya itu lebih tebal, akan lebih sayangnya, akan lebih tinggi resikonya untuk mengalami masalah kelainan dari endometrium. Yang paling kita hindari tentunya adalah suatu keganasan, yaitu kanker endometrium. Ya. Selain siklus, volume, dan lamanya haid, ada satu parameter lagi yang harus kita ketahui, yaitu apakah haid itu nyeri atau tidak. Nyeri haid jika terjadinya hanya di hari-hari awal haid itu insya Allah adalah suatu hal yang normal. Oleh karena kalau kita lihat di gambar ini, endometrium ini begitu tidak terjadi pembuahan akan diluruhkan. Nah, saat dia dikeluarkan dari rahim atau terus akan melewati mulut rahim serviks, pada saat dia awal haid serviks itu nutup, ya. Sehingga saat dia akan keluar, serviksnya terbuka, ya diregang, maka muncullah rasa nyeri. Jika nyerinya hanya di awal-awal haid, itu terapinya memang hanya menggunakan obat anti nyeri yang dijual bebas. Obat sakit kepala, apa aja ya, yang isinya paracetamol, asam mefenamat, ibuprofen, boleh digunakan. Tapi jika nyeri itu berlangsung sepanjang haid, maka itu yang bisa jadi merupakan suatu tanda ada sesuatu yang tidak normal. Ya. Setelah kita bicara haid, kita bicara mengenai mekanisme untuk perlindungan dari organ reproduksi. Jadi organ reproduksi itu oleh karena sangat krusial, maka dia memiliki lapisan perlindungan yang sangat banyak. Apa saja lapisannya? Yang nomor satu tentunya adalah rambut kemaluan. Rambut kemaluan itu memiliki fungsi sebagai barrier awal. Kemudian yang kedua adalah bibir kemaluan, ya. Bibir kemaluan ada labia mayora, ada labia minora, yang kesemuanya berfungsi untuk menutup liang kemaluan supaya tidak ada bahan-bahan atau barang-barang dari luar yang masuk. Kemudian yang ketiga adalah lendir vagina. Seperti ya, adik-adik yang wanita sudah mengetahui, memang ada lendir atau keputihan di vagina yang sifatnya normal. Kemudian lapisan pelindungnya yang berikutnya adalah serviks atau mulut rahim yang sehat.
Mengapa yang sehat? Oleh karena jika mulut rahim itu memiliki suatu abnormalitas, misalnya ada polip, ada erosi, maka serviks itu menjadi tidak rapat. Ya, jika kuman itu masih lolos juga dari mulut rahim, yang nomor 4 serviks itu, maka mekanisme paling akhir adalah menstruasi. Karena menstruasi itu terjadi setiap bulan, jika ada kuman yang masuk ke dalam rahim, maka dia akan dibuang keluar. Tapi harus kita ingat bahwa semua mekanisme proteksi organ reproduksi ini akan bablas jika ada barang yang masuk ke dalam liang kemaluan, ya, yang berbentuk tumpul seperti gambar panah itu yang ada warna kuning, maka begitu seorang wanita itu melakukan hubungan suami istri, maka mekanisme pertahanan nomor 1, 2, 3 itu akan dilewati langsung. Apalagi jika hubungan suami istri itu dilakukan secara ya tergesa-gesa oleh karena masih belum waktunya sebenarnya gitu ya, maka alat kemaluan yang kotor akan membawa kuman langsung masuk ke dalam serviks. Ya. Jika suatu bakteri atau kuman atau virus itu dibawa masuk sampai ke dalam organ reproduksi bagian dalam, maka ada beberapa konsekuensi yang paling kita takuti, yaitu nomor 1 adalah radang panggul. Jika dia dapat menembus mulut rahim, serviks masuk ke dalam rahim, maka endometrium yang ada di tengah ini akan mengalami radang tentunya karena mengalami infeksi yang ditandai oleh rasa nyeri, adanya keputihan yang berbau busuk, ya. Jika dia lolos dari endometrium, masuk lagi ke dalam saluran indung telur, ya, maka saluran indung telur ini atau tuba ini akan membuntukan diri yang kita sebut sebagai hidrosalping biasanya. Hidrosalping atau ya tuba yang ya sengaja membengkakkan diri. Fungsinya apa? Supaya dia buntu agar si kuman itu tidak bisa masuk ke dalam rongga perut. Karena setelah melewati tuba saluran telur, maka si kuman itu akan masuk ke rongga perut dan indung telur. Jika kuman itu sampai masih lolos juga lewat tuba, maka dia akan mengalami infeksi di indung telur atau varium dan tuba yang biasanya membuat suatu bentukan nanah atau yang kita sebut sebagai tubuh ovarial abses. Nah, semua penyakit radang panggul atau infeksi organ reproduksi bagian dalam ini meskipun mungkin dapat diobati, tapi sayangnya dapat menimbulkan dampak yang paling kita takuti yaitu infertilitas atau kesulitan untuk hamil. Ya. Jadi bagaimana untuk menghindari itu? Satu, tidak hubungan suami istri jika belum saatnya tentunya. Yang kedua adalah suatu tanda dari infeksi organ reproduksi yang paling dini biasanya ditandai oleh suatu keputihan. Ya, keputihan seperti apa yang merupakan suatu tanda infeksi organ reproduksi, yaitu keputihan yang berwarna tidak putih, kuning atau hijau atau abu-abu atau gatal atau berbau busuk. Jika itu terjadi, oleh karena kita ketahui bahwa alat reproduksi wanita itu menjadi satu kesatuan dari mulut rahim, dari mulut vagina, yang kemaluan, vagina, rahim, dan itu semuanya nyambung. Infeksi apapun yang terjadi di luar, itu tentunya bisa naik ke dalam. Itu yang kita sebut sebagai ascending infection. Ascending infection ini ya tentunya bisa menimbulkan infeksi organ reproduksi dalam yang dapat menimbulkan bahaya, yaitu adalah infertilitas atau kesulitan untuk hamil nantinya. Oke, ini belum kita diskusikan juga mengenai resiko penularan penyakit seksual gitu ya. Mulai dari infeksi radang saluran kemih misalnya hingga sampai infeksi-infeksi yang sifatnya
membahayakan seperti HIV, ya, infeksi HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks dan lain-lainnya. Ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa haid itu seperti apa, resiko infeksi itu seperti apa, kita juga harus membahas mengenai hamil. Ya. Sayangnya memang banyak rasanya makin ke sini makin banyak terjadi peningkatan kehamilan pada wanita yang usianya masih remaja. Namun kita harus ingat secara hukum ya dewasa memang sampai 18 tahun. Tapi dewasa untuk hamil secara medis itu adalah hanya cukup di atas 16 tahun. Artinya apa? Seorang wanita yang usianya di atas 16 tahun memang secara medis sudah dapat menjadi seorang ibu yang dapat menjalani kehamilan secara aman dan dapat menjalani persalinan secara aman. Dan itu yang harus diingat oleh semua wanita yang mengalami usia reproduksi gitu ya. Selama wanita itu mengalami haid, mau usianya 45, mau usianya 14 tahun, 13 tahun, maka dapat terjadi hamil. Oke. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir dari presentasi saya. Oke, kita bicara tentang mitos dan fakta dulu. Yang nomor satu, organ reproduksi wanita itu terdiri dari bibir vagina, vagina, mulut, serviks, rahim atau terus saluran telur dan indung telur atau ovarium. Ini benar atau salah? Benar tentunya ya, karena memang organ reproduksi seorang wanita adalah yang disebutkan di atas. Yang kedua, organ reproduksi wanita itu merupakan organ yang terpisah dan tidak berhubungan satu sama lain. Ini benar atau salah kira-kira? Salah, ya. Karena organ reproduksi wanita itu berhubungan. Artinya jika ada suatu masalah di organ reproduksi yang bagian luar, maka masalah itu bisa merembet ke organ reproduksi yang bagian dalam. Yang ketiga, menstruasi normal itu harus banyak, harus deras, harus ngalir. Tentunya jawabannya salah ya. Karena haid tidak harus banyak, sedikit ngeflek sehari 2 hari pun juga tidak apa-apa. Yang penting memang harus ada darah yang keluar. Yang keempat, infeksi organ reproduksi itu sangat sulit terjadi. Iya, betul jawabannya. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika organ-organ genitalia atau reproduksi dari seorang wanita itu memang masih berfungsi baik dan tidak dilakukan penerabasan atau penetrasi oleh organ yang masuk ke dalam vagina sehingga dapat memutuskan sistem proteksi di awal. Ya, lalu yang kelima, saat remaja atau dewasa yang sudah tua 45 tahun ke atas, wanita itu nggak bisa hamil. Ya, tentunya salah karena semua wanita yang mengalami menstruasi dapat hamil. Oke, kita sampai di slide yang paling akhir. Untuk take home message dari apa yang saya diskusikan ini, tentunya adalah satu, seorang wanita itu hendaknya harus mengingat dan memperhatikan siklus haidnya. Yang kedua, wanita juga wajib menjaga kebersihan organ reproduksi secara sederhana. Maksud sederhana gimana, Dok? Ya, kalau buang air kecil dicuci, gitu ya. Boleh disabun bagian luar. Tapi tidak perlu juga menggunakan zat-zat yang dimasukkan ke dalam yang kemaluan, apalagi jika masih belum menikah, gitu ya. Yang sederhana-sederhana saja. Tapi memang nggak boleh juga seharian nggak ganti celana dalam dari pagi sampai malam pakai itu terus, nggak bagus juga. Oke. Yang ketiga adalah hindari menggunakan pakaian dalam yang berbahan sintetis terlalu lama. Bukan berarti tidak boleh dipakai likra, lalu spandek, ya, satin itu boleh-boleh saja dipakai, tapi jangan dipakai terlalu lama dari pagi sampai malam pakai itu terus, nggak ideal, ya. Lalu yang keempat, kita semua sudah mengetahui bahwa hubungan suami istri di luar
pernikahan itu adalah suatu dosa dan secara medis berbahaya. Lalu yang kelima, saya doakan agar adik-adik di sini, mahasiswa saya, insya Allah segera menikah jika sudah menemukan pasangan yang diharapkan dan segera hamil agar mendapat keturunan di usia yang ideal untuk hamil. Dan yang paling akhir kita harus selalu berdoa demi mendapat masa depan yang terkait reproduksi yang sehat dan indah. Baik, mungkin seperti itu presentasi saya. Saya kembalikan ke adik-adik panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Awang atas pemaparan materi yang luar biasa dan sangat membuka wawasan kita. Baik, sebelum kita lanjut ke post-test, saya akan menyampaikan rangkuman singkat dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Jadi sesuai kodrat wanita, reproduksi wanita disiapkan untuk kehamilan. Terdapat menopause. Menopause itu ditandai dengan haid yang tidak teratur, kemudian dilanjut dengan tidak haid. Hal-hal yang mempengaruhi psikis itu bisa mempengaruhi haid. Kemudian terdapat nyeri haid jika di awal-awal haid itu merupakan normal, terapinya bisa seperti anti nyeri biasa seperti paracetamol dan lain-lain. Tapi kalau nyerinya terlalu sering, maka itu dikatakan abnormal. Kemudian ada yang dikatakan yaitu keputihan. Keputihan bisa dikatakan normal dan abnormal. Abnormal jika infeksi sampai menembus dalam serviks, maka bisa menyebabkan infeksi, ditandai dengan keputihan, bau busuk, gatal. Bau masuk semakin dalam, maka bisa menyebabkan radang pada indung telur. Dan semua itu perlu dikonsultasikan ke dokter. Mungkin itu saja dokter yang bisa saya sampaikan. Semoga rangkuman ini bisa membantu teman-teman dalam memahami lebih utuh topik kita hari ini. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan ketikkan pertanyaan di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk berbicara langsung. Kami akan memilih 3 pertanyaan pertama untuk dijawab langsung oleh narasumber. Baik dokter, ini ada pertanyaan dari peserta. Ya. Tadi kan dijelaskan bisa mencuci kemaluan dengan sabun. Itu Ya. sabunnya harus sabun yang bagaimana? Kemudian sabun seperti di Indomaret khusus kemaluan itu apakah boleh? Ya, baik. Langsung kita jawab PD ya. Jadi memang secara teoritis liang kemaluan atau vagina itu memiliki suatu rata pH yang lazimnya sekian gitu ya. Nah, jika kita menggunakan obat-obat atau sabun-sabun yang tidak sesuai dengan pH kemaluan atau pH vagina, maka akan terjadi suatu ketidakseimbangan pH. Ketidakseimbangan pH itu akan membuat ketidakseimbangan juga dari organisme-organisme yang ada di dalam liang vagina gitu ya, karena kita mengetahui sendiri oleh karena liang kemaluan atau vagina itu adalah suatu liang yang posisinya memang bukan suatu lokasi yang sangat steril gitu ya. Jadi memang ada organisme, memang ada bakteri-bakteri dan zat-zat yang sifatnya eh, seimbang gitu ya, antara bakteri yang baik, antara organisme yang baik dan organisme yang bisa menimbulkan penyakit itu harusnya jika pH-nya seimbang, maka tidak akan terjadi ketidakseimbangan gitu ya. Nah, rata-rata produk untuk membersihkan alat kemaluan yang dijual di toko-toko retail yang resmi gitu ya, seperti Indomaret, Alfamaret mungkin kan barang-barang yang dijual di situ sudah melewati sertifikasi Badan POM dan lain-lainnya gitu ya. Sehingga rasanya insya Allah aman untuk digunakan. Tentunya digunakan sesuai dengan aturan yang sudah dituliskan di situ. Masing-masing merek memiliki aturan sendiri-sendiri gitu ya. Yang tidak boleh, yang tidak ideal untuk dilakukan adalah jika kita melakukan pembersihan lebih daripada yang disarankan. Jadi kalau ditulis di situ hanya digunakan 2 kali, ya nggak perlu digunakan sampai
setiap pipis sehari 6 kali pipis dicuci terus gitu ya. Nah, itu malah bisa menyebabkan ketidakseimbangan flora-flora yang ada dalam vagina dan malah menimbulkan infeksi. Ya, mungkin seperti itu ya, Dik. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dok. Ya. Apakah nyeri haid yang hebat selalu berarti adanya endometriosis dok? Nah, oke ya. Jadi endometriosis itu secara secara per definisi adalah adanya jaringan endometrium yang tidak berada di dalam rahim, ya kan? Karena seperti kita ketahui endometrium itu adalah dinding dalam rahim seharusnya yang akan mengalami penebalan dan peluruhan sesuai dengan siklus haid. Jika jaringan endometrium itu masuk ke dalam otot uterus, ya, atau miometrium, maka itulah yang disebut endometriosis atau endometrium yang tercecer sehingga keluar dari uterus, gitu ya, sehingga numbuh di luar uterus, gitu ya. Itu adalah endometriosis namanya. Nah, tanda dari endometriosis ini adalah oleh karena dia jaringan endometrium yang akan menebal, menipis, melebar, menarik mengikuti siklus hormonal, tapi dia tidak ada dalam rahim, maka dia akan menarik jaringan sekitarnya. Itulah yang menimbulkan nyeri haid yang luar biasa, gitu ya. Jadi jika terjadi endometriosis, biasanya nyeri haidnya adalah akan terjadi sepanjang haid. Ya, berbahaya, dok? Berbahaya apa enggak, dok? Secara teknis tidak terlalu berbahaya oleh karena itu kan bukan suatu jaringan asing gitu ya. Tapi memang endometriosis itu jika dibiarkan lama-kelamaan dapat menyebabkan putaran atau dapat menyebabkan ya tekukan dari saluran indung telur misalnya. Tubanya bisa mengalami kinking istilahnya misalnya. Jadi dia akan apa terlipat seperti kabel yang lipat gitu ya. Jika tuba itu sampai kengking atau terlipat, maka tentunya fungsi tuba yang fungsinya adalah untuk lokasi terjadinya pembuahan di mana ovum akan bertemu dengan sel sperma, ya tentunya akan menjadi sulit karena tubanya jadi miring-miring gitu kan ya. Nah, itulah yang bisa berdampak menimbulkan suatu infertilitas. Oleh karena itulah, nyeri haid yang hebat harus diidentifikasi. Apakah ini memang hanya nyeri haid akibat regangan serviks atau nyeri haid akibat endometriosis. Jika nyerinya berlangsung sepanjang haid, maka biasanya itu menandakan suatu endometriosis. Loh, dok, bisa kelihatan nggak dok? Pakai USG misalnya, pakai CT scan, pakai MRI, belum tentu endometriosis adalah suatu jaringan yang sulit dilihat menggunakan moda radiologis apapun. Endometriosis itu kita tegakkan gejalanya memang secara empiris dari apa yang dikeluhkan pasien, gitu ya. Jika memang mengalami endometriosis, apakah masih bisa eh, hamil dok? Ya tentunya bisa. Ya, tentunya endometriosis itu tidak selalu menghalangi kemampuan seorang wanita untuk hamil. Ya, tapi jika mengalami nyeri haid yang hebat sepanjang haid, memang harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter kandungan, ya, seperti saya. Misalnya ada variasi dari endometriosis yang masuknya ke dalam miometrium itu yang kita sebut sebagai adenomiosis misalnya. Adenomiosis itu masalahnya adalah sering sekali menimbulkan anemia. Lalu adenomiosis itu juga menyebabkan uterusnya seperti sembab, ya, memar. Dan memang adenomiosis itu sayangnya memang salah satu faktor yang menyebabkan dapat terjadinya suatu infertilitas, gitu ya.
Untuk adik eh, untuk Mbak Intan ya yang ada dituliskan di sini, memang eh, terlepas dari adanya endometriosis atau tidak, ya, seorang wanita dan seorang laki-laki atau seorang pasangan yang sudah menikah selama 1 tahun melakukan hubungan suami istri dengan frekuensi cukup, maksudnya cukup itu adalah misalnya 2 kali dalam waktu 1 minggu, tapi belum mendapat keturunan, memang sayangnya secara medis itu kita diagnosis sebagai suatu infertilitas. Nah, apakah ada masalah yang berkait dengan alat-alat kandungan sehingga mengalami kesulitan hamil seperti ini? Bisa iya, bisa tidak. Oleh karena seorang pasangan yang dapat mengalami kehamilan di tahun pertama itu memang hanya 85% dari seluruh pasangan gitu ya. 15% sisanya ya separuhnya itu akan hamil di tahun kedua, separuhnya lagi akan hamil di tahun ketiga. Sehingga secara teoritis seorang wanita yang memiliki masalah organik sehingga menyulitkan untuk mengalami kehamilan itu hanya kurang dari 3% seharusnya. Ya, jadi untuk Mbak Intan memang idealnya dilakukan pemeriksaan oleh dokter kandungan, ya. Monggo kalau Mbak Intan ini mahasiswa ya mau diperiksa di kampus juga boleh, ya. Ke saya, ke Dokter Agus Sujono mungkin, atau ke Dokter Wawang. Lalu akan kita diskusikan selanjutnya seperti apa. Baik, mungkin saya rasa cukup jawabannya. Sudah cukup, dokter. Ya, Baik, dokter, untuk pertanyaannya sementara sudah cukup. oke, baik. Baik, kemudian selanjutnya di sini kita akan menutup rangkaian webinar hari ini. Ya, Izinkan kami dari panitia menyampaikan apresiasi tinggi-tingginya kepada narasumber kita, Dr. Awang, atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima alhamdulillah. kasih kepada Dr. Awang. Semoga ilmu yang dibagikan menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Selanjutnya, mari kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon kepada seluruh peserta dan panitia untuk menyalakan kameranya masing-masing terlebih dahulu. Baik, kepada panitia dipersilahkan untuk melakukan foto bersama. Baik, terima kasih. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yaitu pengerjaan post-test dokter kepada Ya, dokter apabila berkenan untuk melakukan tidak apa-apa dokter. ya, oke. Terima kasih Oke, dokter. baik. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya semua. Saya doakan semua agar lancar pendidikan, segera lulus menjadi dokter, lancar pendidikan lanjutan juga, sehingga kita segera menjadi sejawat. Jadi ya, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Hmm. Baik, kepada teman-teman silakan untuk mengerjakan post-test terlebih dahulu. Untuk linknya dibagikan di kolom chat, diberi waktu sekitar 5-10 menit, silakan dikerjakan. Oke, saya izin live ya. Baik dokter, terima kasih banyak Baik. dokter.
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka didirikan pada tahun 2018. Lobi fakultas yang luas dan nyaman. Laboratorium keterampilan klinik dengan alat peraga yang berkualitas. Ultrason untuk bimbingan mahasiswa oleh dokter spesialis. Dilengkapi dengan museum anatomi untuk menunjang pendidikan. Laboratorium penelitian neuroscience. Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Allahu Akbar. Latihan kepemimpinan, sistem manajemen, dan keorganisasian. Baik, kepada teman-teman, untuk waktu pengerjaan sudah selesai. Dengan demikian, webinar tema menjaga kesehatan reproduksi remaja resmi sudah selesai, resmi saya tutup. Sampai jumpa di webinar series berikutnya. Saya Anik Humairo sebagai moderator dan segenap panitia mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.